One, two, three. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masuk ke bab baru nih ya, himpunan. Nah, di video pertama ini Miss akan menjelaskan tentang pengertiannya, kemudian lambang, anggotanya, dan bagaimana kita menyatakan suatu himpunan. Simak baik-baik ya. Oke, yang pertama, definisi atau pengertian dari himpunan itu adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Ya, jadi harus ada definisinya jelas. Ini himpunannya tentang apa nih? Gitu, ya. Nah, kemudian contohnya nih, kumpulan bunga-bunga yang indah. Nah, ini himpunan bukan ya? Nah, bukan. Kenapa? Karena tidak jelas. Indah menurut Miss belum tentu indah menurut kalian, gitu ya. Nah, beda dengan ini, rombongan siswa MTS Al-Azkar yang berwisata ke Dufan. Nah, kalau ini udah jelas ya, ada data jelasnya. Mau siapapun yang jawab, ada datanya. Pasti jawabannya ya dia juga. Nah, maka ini termasuk himpunan. Jadi bisa membedakan ya, mana yang himpunan, mana yang bukan. Nah, lambang himpunan itu biasanya pertama bisa diberi nama dengan huruf kapital. Nah, huruf besar ya, A, B, X, Z, bisa macam-macam lah ya. Nah, itu atau juga anggota himpunan itu ditulisnya pakai kurung kurawal. Nah, jadi ketentuan-ketentuannya ya. Pertama namanya huruf kapital biasanya, lalu anggotanya itu pakai kurung kurawal. Nah, dan antar anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, ini contohnya nih. Jadi ada kurung kurawal, min 2, koma, min 1, koma, dan seterusnya. Atau kalau mau pakai range tetap ya. Nah, ini X didefinisikan menjadi X dikurang 3, itu terus min 3 lebih kecil X, lebih kecil dari 3. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada kurung kurawalnya. Oke, kemudian cara menyatakan himpunan. Nah, pertama bisa dengan kata-kata. Contohnya nih, 4 huruf pertama dalam abjad Latin. Ini jadi nanti kita bisa menyebutkan nih 4 huruf pertamanya apa. Atau bisa dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini ya kayak yang tadi ya. Jadi ada bacanya tuh himpunan A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X itu adalah 5 huruf pertama dalam abjad Latin. Nah, ini jadi bisa pakai notasi. Kemudian bisa dengan cara mendaftar, jadi menyebutkan anggota-anggotanya ya. Jadi kalau kita tadi punya 5 huruf pertama dalam abjad Latin, maka A, B, C, D, E. Nah, itu mendaftar ya, kita sebutkan anggotanya. Atau bisa dengan diagram Venn. Nah, ini nanti kita akan bahas khusus nih diagram Venn ya. Jadi ini A, anggotanya apa aja? Ada 1, 2, 3. B ada apa? 5, 7. 4 sama 6 gimana? 4 sama 6 berarti bukan A sama B, tapi dia anggota dari S. Nah, anggota dari S itu apa? Ya A, B, sama 4 dan 6. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, selanjutnya, unsur-unsur atau anggota dari himpunan itu adalah setiap benda atau objek yang termasuk dalam suatu himpunan. Ya, jadi anggota-anggota yang ada di dalam himpunan itu disebut anggota, atau ada yang disebut unsur, atau juga ada yang bilang elemen gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh lambang-lambang ya, ini kayak E gini. Itu maksudnya adalah dia merupakan anggota himpunan. Tapi kalau E-nya dicoret, nah berarti objek tersebut bukan anggota himpunan. Contohnya, ini anggota A itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka 3 itu adalah elemen A. Ya, anggota dari A. Tapi 7 bukan elemen A. Atau 7 bukan anggota dari A. Nah, kemudian, bila A adalah suatu himpunan, maka banyak anggota himpunan tulisnya NA. N itu banyaknya anggota. Jadi kalau A, I, U, E, O, nah NA-nya ada 5. Nah, himpunan dengan banyak anggota berhingga disebut himpunan hingga. Jadi kalau ada batasnya, maka disebutnya himpunan hingga. Kalau tidak berhingga, maka disebut himpunan tidak berhingga. Jadi nggak ada batasnya. Contohnya nih, A itu himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli kan nggak ada batasnya ya. Misalkan kamu bilang batasnya 1.000.000, Miss. Ada 1.000.001. Nah, batasnya 1 miliar, Miss. Ada 2 miliar. Nah, jadi
tidak ada batasnya, tak berhingga. Nah, banyak anggota tak berhingga itu ditulisnya lambangnya seperti ini nih, kayak alis ya, Na-nya tak hingga gitu. Oke. Nah, kalau satu lagi ekuivalen. Jadi dua himpunan A dan B dikatakan ekuivalen jika banyak anggotanya sama. Ya, Na sama dengan Nb, ditulisnya A ekuivalen B, yang kayak alis ini ya. A ekuivalen B. Maka banyak anggota A sama dengan banyak anggota B. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, mudah-mudahan penjelasan dari Miss mengenai konsep himpunan untuk pertemuan pertama ini bisa difahami ya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Sukses terus buat kalian dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.